Demi Tuhan gue nggak tahu, lu mau nanya apa? Tahu amat. Hai, jumpa lagi di Mabora Maharani ngobrol rame-rame. Seperti biasa, sebenarnya yang dimaksud rame itu bukan orangnya ada banyak, meskipun cuma sendiri, tapi kita bisa meramaikan suasana. Lucu nggak? Nggak ya? Nah, di samping aku sudah ada Christina Halim. Kamu tuh apa sih? Aku ibu rumah tangga. Oh, ibu rumah tangga. Terus? Itu pekerjaan utama saya. Kalau pekerjaan sampingan saya biasalah ya kerja beres-beres di atas pesawat. Hamba udara. Pramugari guys. Ore. Itu cita-cita saya loh sebenarnya. Dan beneran aku udah ikut seleksi. Kok nggak masuk? Ya nggak tahu. Nggak apa-apa. Rezekinya lebih banyak daripada pramugari. Amin ya Allah, amin. Nah kalau boleh tahu sebelumnya masuk pramugari itu sebelum menikah? Sebelum nikah. Jadi gue tuh waktu itu sempat kuliah cuma sampai 3 semester gitu. Dan mungkin nanti gue tahu ya, gue salah ngambil jurusan, jadi passion gue tuh bukan di situ. Kayaknya tante gue tuh udah feeling, wah ponakan gue kayaknya males nih ya mau kuliah gitu kan. Soalnya setiap Jumat Sabtu Minggu tuh gue udah cabut aja ke Jakarta, padahal gue kuliahnya di Bogor. Terus Akhirnya dia bilang gini, ya udah kamu daftar aja, mau daftar yang ada yang di luar, ada satunya dalam negeri. Intinya disarankannya memang pramugari. Katanya karena ponakan dia yang satunya juga, saudara gue juga ada yang di pramugari juga. Terus udah gitu akhirnya ya udah gue iseng kan, cuma gue mikir gila umur gue masih kecil banget ya saat itu ya. Gue waktu itu belum 19 tahun pas gue jadi pramugari. Wow. Itu aku masih nggak tahu masih ngapain, masih main-main, belum mikirin kerja. Terus ya pokoknya gue iseng aja. Cuma waktu itu om gue kebetulan nggak ngasih karena dia pikir kan ya udah kamu kuliah dulu sampai selesai. Cuma gue bilang enggak, iseng aja kok, anterin ya karena kan harus setiap minggu ke Jakarta kan, dan itu proses tesnya aja sampai 3 bulan. Udah gitu tadinya nggak diizinin sama keluarga, tapi aku maksa, cuma bilang cuma pengen tahu kok sampai mana kemampuan aku gitu kan, soalnya saingannya kan juga banyak. Saat itu yang pendaftaran itu juga sampai 1.500 orang dan yang diambil hanya 24 aja. Oh baik, 1.500, 24. Terus akhirnya aku cobalah, di situ aku kayak anak bawang sungguh ya. Gue nggak tahu cara pakai lipstick dan cara pakai bedak tuh gue nggak tahu. Gue kesana cuma pakai pons sama bedak bayi sama pakai lipstick, boro-boro pakai alis nggak ada. Serius? Sumpah ya, gue cuma ya karena gue anak kuliahan yang bukan anak kuliahan yang dandan-dandan kayak gitu tuh masih. Bukan yang zaman sekarang anak-anak millennials ya. Kan, muka gue masih muka kampung banget gitu kan. Terus. Ya udah akhirnya pas kesana minder pasti, cuma ketolong aja sih gue tinggi. Ya ketolong aja, itu aja itu yang nolong gue, cuma gue tinggi aja. Terus kalau misalnya badan udah proporsional, ya merasa iya. Yang lain sih sebenarnya kalah lah gue, soalnya saingan gue kan S1, saingan gue ya udah pada mature, udah pada punya pengalaman kerja gitu kan. Gitu ya udah gue modal pede aja, iseng. Terus tahap pertama lolos, tahap kedua lolos, terus disuruh minggu depan lagi datang untuk tahap ketiga. Gue tadinya pikir udah capek kali ya, percuma juga kalau misalnya gue lulus nggak bakalan boleh diambil gitu kan. Cuma akhirnya ya udah om gue tiba-tiba ya udah kamu coba aja, om anterin. Akhirnya direstui lah. Ya, cuma dia pikir tapi kalau nggak diterima kamu jangan sedih-sedih ya nggak apa-apa kali, orang cuma iseng doang, gue pikir gitu kan. Terus om gue sampai kaget karena tiba-tiba gue udah sampai tahap terakhir kayak gitu, dan nyokap gue belum tahu sama sekali ya tentang gue nggak kuliah. Dan nyokap gue serius. Terus akhirnya pas mau tes terakhir pantuhir itu gue bilang sama nyokap gue, nih doain Tina ya, soalnya aku mau tes masuk pramugari. Nyokap gue kaget dong, ini apa-apaan anak gue gitu kan, udah 3 bulan tesnya kuliah gitu. loh. Iya lagi kuliah loh, uang jajan tetap jalan, tapi gue kagak pernah kuliah gitu kan. Sebenarnya itu adalah doa nyokap gue. Jadi nyokap gue waktu itu pernah ikut penerbangan haji. Dia maksudnya dia jadi jamaah haji. Terus dia ngeliat mbak-mbak pramugarinya gitu kan. Dia bilang kan, ya ampun mbak cantik banget. Semoga nanti ya anak saya kalau udah besar, kalau udah lulus sekolah bisa kayak mbak cantik kayak gini. Nyokap gue bilang kayak gitu pas lagi terbang haji. Ya udahlah, malaikat itu mendoakan kan. Kalau ibu aku enggak. Aku kan pertama di email ya dari kita ya ngirim data-data CV segala macam itu kan di email bahwa kita harus datang langsung itu. Ibu aku pas tahu
udah nggak usah ke Jakarta, nggak nanti kamu jatuh pesawatnya. Ya dari doa udah kayak gitu, aku kayak yang ya udah akhirnya diem pas aku udah stay di Jakarta tetap aja email, dan itu aku umur terakhir pas daftar, dan itu kalau nggak salah 27 maksimal. Iya kan? Nah aku itu udah umur terakhir. Iya umur terakhir, dan aku waktu itu September 28. Berapa tuh? 2016 barusan sebenarnya, dan nggak masuk. Aku juga merasa kayaknya karena aku jelek, nggak ada yang didukung. There's not much to do. Tahu keterima dan gue bingung karena om gue masih kayak, kamu yakin nggak mau ngelanjutin kuliah aja, jangan dilepas kuliahnya, kamu cuma kontrak 2 tahun aja udah gitu lanjut kuliahnya ya, nggak boleh sampai putus. Terus iya izin dulu deh 2 tahun. Ya, udah tahu duit ya mana mau lagi. Pikir mau kuliah online, cuma ternyata kenyataannya berbeda ya. Dapet jodoh, punya anak, gue mau kuliah online lagi. Males Bu. Banyak ya Bu pikirannya. Terus. Nah, anak aja gue udah pusing gitu kan. Wow, luar biasa, berarti baru sekali coba jadi pramugari ya. Alhamdulillah rezeki mungkin ya. Rezeki. Yang aku mau tanya ini sekarang gitu, kamu tuh menikah di usia berapa dan punya anak di usia berapa? Aku menikah tuh muda banget, masih di usia 23. Oke. Jadi lo 23 masih di mana? Masih lagi jadi model yang nggak terkenal itu loh saya tuh. Sedih banget ya, pramugari nggak masuk, model setengah-setengah ya Allah. Jadi aku pernah jadi model, udah keren banget lah. Dipasang di billboard kota Semarang ya kan. Tapi kamu tahu isi iklannya? Billboard ini disewakan. Tapi modelnya gue. Jadi kadang tuh orang tuh mikir yang disewakan billboardnya apa mbaknya. Sumpah, ibu aku sampai moto gitu kan. Ada foto kamu kok disewakan, Bu, disewakannya emang gede, disewakan billboard ini kecil. Ibu aku kaget gitu, kamu disewakan? Jadi menikah umur 23 itu nggak nunda ya langsung? Kebetulan gue cuma kosong 3 bulan udah gitu isi, ya pas. Ya 24-25an lah ya, wow keren. Masih muda guys, belum angka 3 sampai sekarang berarti kalau kita hitung. Belum sampai 30, masih 17 tahun. Wow, percaya. Suami gimana nih? Alhamdulillah ya, suami gue ngizinin karena dia tahu gue orangnya nggak bisa diem di rumah ya. Karena me time gue itu saat gue lagi kerja, saat gue lagi jalan-jalan di luar negeri, saat gue lagi bareng teman-teman gue, itu benar-benar me time gue. Kalau misalnya gue di rumah itu ya udah waktu gue cuma buat pure sebagai ibu. Dan anak nih gimana? Tuntutannya gimana nih? Tuntutannya gimana? Tuntutan anak gue setiap gue pulang dan gue ada libur, dia pasti minta untuk quality time sama gue. Yang entah dia pengen nge-mall, kadang-kadang kita suka staycation, dan dia nagih loh staycation. Serius? Setiap itu, mama libur kan, ya udah kita ayo nginep di mana? Karena ya udahlah, gue pikir kapan lagi gue. Antara pelajaran buka itu ya, travel online ya buat ngecek ya. Dia kamar. Oh langsung ya. Sendiri. Wow, Abel untung enggak. Terus ya dia lagi, tapi ya udahlah, karena cuma itu doang yang bisa gue kasih buat dia, buat ganti waktu-waktu gue yang hilang saat gue lagi kerja. Tapi dia nggak pernah rewel, jadi setiap buat tinggal pergi ke luar negeri sama berhari-hari, dia tuh nggak pernah yang mama mana, yuk mama pulang, nggak pernah. Malah sedih ya kalau kayak gitu ya. Dia cuma bilang, hai lagi apa, udah dibeliin belum baju aku. Anak aku juga sama gitu loh. Saking dulu kan aku kerja di stasiun TV yang sebulan tuh bisa di rumah, kalau di total hari bisa cuma 4 hari aku di rumah pernah. Ya ampun. Nah itu saking gitu, mama dari mana? Emang di situ adanya apa mainannya? Ya mainan mah semuanya sama ya, gue pengen cari di tukang klotokan sebenarnya ya. Jangan di toko yang mall itu. Kamu kan udah berumah tangga, masih muda gitu. Yang kayak nggak ngerasa masa muda main nongkrong sama teman-teman hilang tuh nggak kepikir ya, karena emang enjoy. Iya, karena enjoy aja, karena ya seperti tadi gue bilang, me time gue saat gue kerja, gue ketemu orang baru, gue ketemu teman-teman yang baru, gue jalan-jalan sama teman-teman. Sekarang kalau misalnya kita cuma kerja di kantoran misalnya kan, mau janjian sama teman-teman, jalan yuk kita ke Jepang yuk, itu aja susahnya setengah nunggu cuti, mohon maaf, apalagi anak baru, nunggu apa segala macam, belum hotel segala macam. Ini gue difasilitasi sama pekerjaan gue buat jalan-jalan dan buat kerja sekalian. Itu kan wow banget ya, maksudnya alhamdulillahnya gue, apalagi pas terbang bareng teman sendiri. Ada iklan guys? Ada iklan guys. Sini sayang, sini situ, di situ sayang, lewat situ, ke Umi lewat situ, tuh lewat situ, sini ke Umi sini. Kiana, Anti mau nanya boleh?
Boleh. Kalau misalkan Umi lagi terbang gitu, Kiana nggak pernah nangis. Oh, asalkan dibeliin oleh-oleh. Tante juga mau kalau kayak gitu. Oh, emang biasanya dibawain sama Umi tuh apa sih? Dibawain apa? Coklat ya? Permen, coklat. terus baju ya? Terus apa lagi? Pernah nggak Umi pulang dari terbang dia nggak bawa apa-apa? Oh nggak pernah. Oh Umi yang baik. Karena kalau enggak dia nanti bad mood kalau gue pulang nggak bawa apa-apa. Oh ya? Oh sayang. Oh sayang. Mau dong dicium. Mau dong. There's not much to do. Dari pertama kali bisa minta, dari pertama kali banget bisa minta. Oh mau main lagi ya nak? Sen. Nonton lagi. Ini sayang. Iya sayang. Dadah. Iya dadah. Iklannya lewat dulu. Seru banget guys. Kan nggak salah kan kalau ngobrol bareng Maharani rame-rame. Rame ya di bawah saya bukan main. kan? Iya, dari umur berapa dia bisa request minta gitu? Inisiatif, karena dia kadang-kadang baru ngerti gue pergi-pergi tuh pas umur baru mau 2 tahun ya. Dia kayak ngerti, nyokap gue kok pergi ya, kok lama banget nggak pulang-pulang gitu. Tapi setiap gue pulang bawain dia mainan tuh dia kayak wah seneng banget, langsung kayak hilang semua sedihnya, nggak pernah nyari-nyari. Pokoknya kalau misalnya setiap pas dia udah bisa ngomong ya, lu bayangin gue setiap dijemput, gue baru dandan sama baru bikin rambut aja, dia udah bilang gini, Mama dadah, hati-hati ya, gue belum mau pergi. Dia udah mengucapkan selamat tinggal, Mama dadah. Itu antara gue seneng disupport atau gue diusir? Gue kayak diusir, cuma maksudnya dia tuh tahu, mak gue mau pergi nih, berarti dia mau beliin hadiah lagi buat gue gitu kan. Iya. Cuma ya udah gue sih nggak apa-apa, alhamdulillah. Jadi kan soalnya kalau misalnya gue pergi dan dia kepikiran dan dia nangis-nangis tuh gue kepikiran, tau gak sih? Iya, di jalan, banget aku di juga. hotel. Banget. Dia pernah pas lagi sakit, dia nangis, wah itu gue rasanya kayak gimana. Serius? Nggak pengen pergi, maksudnya nggak pengen di hotel tuh kayak cuma video call aja. Serius? Iya. Dan itu untungnya Nah, baru dan 2 kali aja. masalah begini kan pasti terjadi namanya punya anak ya. Itu gimana kamu pasang muka-muka pers senyum di pesawat? Berat banget setiap pasti. hari harus pakai masker, ibaratnya masker tersenyum. Tuh pernah tuh ya gue denger dia sakit waktu itu harus dicek darah di dokter. Oh my God. Itu dia masih kecil. Oh my God. Kerjanya nangis terus, dari itu gue lagi terbang. Kebayang, Itu lu kebayang gue lagi mau servis penumpang, tapi itu mata gue habis bercucuran air mata. Anak dari gue mau ditusuk. dia takutnya DBD atau apa. Itu tuh gue naluri ibu ya, walaupun sebenarnya orang yang jomblo juga bilang ya udah sih mbak nggak apa-apa gitu. Enggak, untung gue juga udah punya anak, gue bisa ngerasain yang sih. namanya ibu pasti kan Parah. kayak, sekarang gue mikir gue lebay banget ya sampai nangis gitu ya, tapi Enggak, udah emang kayak gitu. enggak. Itu tuh gue sampai mbak masih bengkak nggak mata gue mau ke cabin nih, gue mau ngasih orang penumpang mau itu. Nggak bisa, kalau ditahan nggak bisa. Nggak bisa. Mungkin kalau orang yang ngomong, aku bukan bilang ibu yang biasa aja ketika menghadapi ini adalah ibu yang tidak punya hati, bukan begitu. Orang itu kan beda-beda, tapi aku rasa 70 dari 100 ibu-ibu Bahkan hal yang sama. iya. Kamu kan memang enjoy me time-mu dengan kerja gitu, tapi ada penyesalan macam gue nggak terlalu sering lihat anak gue tumbuh berhari-harinya nih gitu kan, atau diupdate terus sama suami pasti ya? Diupdate terus, mau sama mbaknya mau sama emak gue, kadang-kadang nyokap gue jaga anak gue kan, sama mbaknya sama anak gue sama suami gue selalu diupdate dia hari ini ngapain, dia bisa apa, dia bisa ngomong apa, perkembangannya tuh gue tahu. Kadang-kadang kan video call juga kan, terus pas gue lagi di rumah tuh bener-bener gue sama dia aja. Sampai sekarang pun dilihat nih gue lagi nongkrong sama teman-teman gue selalu ngajak dia, karena ya udahlah, cuma waktunya gue main sama dia ya sekalian aja, lagian dia juga seneng main sama teman-teman emaknya. Nah itu, seneng main sama teman-teman emaknya ya, di garis bawah ya. Kemarin gue lewat Senopati guys, gue cuman bilang gitu sama temen gue lagi nyetir gitu, belok situ lewat Senopati deh. Mama, Senopati? Wah kayaknya dia nguping gue kalau lagi mau nelpon sama teman-teman. Ntar ya ketemu Senopati jam 9, wah kayak dia nggak asing gitu. Kalau untuk cita-cita nih, menjadi pramugari sampai umur berapa? Batasannya sampai umur berapa sih? Bahasanya pensiun gitu, sampai umur berapa? 46 sih, 46 paling maksimal. Ya, cuma mungkin ya, kamu sampai situ atau berencana bagaimana? sejauh ini sih selama
baru 8 tahunan lah gue kerja ini, ya gue masih enjoy aja sih. Lagian kalau misalnya gue bosan tinggal hamil lagi, kan gue liburan lama. Keren ya. Kalau bosen tinggal hamil. Kalau bosan tinggal hamil lagi, liburnya lama bertahun-tahun. Ya. Wah, keren. Dapat cuti dari maskapai berapa lama sih? Dapat cuti sebenarnya 1 tahun ya. Setelah anak gue lahir 3 bulan itu, gue harusnya udah masuk lagi. Cuma ya karena ketunda untuk sekolahnya juga ketunda, akhirnya ya udah sampai anak gue mau 1 tahun baru deh gue kerja lagi. Wah, tapi intinya tetap aja 1 tahun yang lagi lucu-lucunya ditinggal lagi. Tapi emang yang utama support keluarga parah sih, keren sih. Nih kadang-kadang misalnya nih aku ada cuti 7 hari. Ya. Terus di cuti itu aku bagi. Jadi misalnya Separo. aku misalnya sama keluarga 4 hari, aku minta izin boleh nggak 3 hari aja aku mau pergi sama teman-teman aku karena teman-teman aku ada yang lagi ulang tahun dan dirayain di Bali gitu kan. Udah gitu, oh ya udah boleh, tapi sebelumnya tuh gue bener-bener 4 hari itu full sama keluarga gue. Full gitu. Full sama anak gue liburan kemana atau yang ke Bandung atau ke Jakarta sini atau staycation atau apa, itu 4 hari. Setelah itu 3 hari gue baru izin. 3 hari izin itu pun ya tahu kan suami gue perginya sama siapa, sama itu lagi lah yang ulang tahun juga mereka tahu juga itu lagi. Ya udah, jadi gue kayak bisa bagi-bagi waktu lah, itu kuncinya. Intinya harus terbuka ya sama keluarga, siapapun temannya gitu ya. Gue ngajak suami gue, cuma kan karena dia pekerjaannya kan nggak bisa ditinggal. Terus kalau misalnya mau ditinggal juga kayak harus Jumat, Sabtu, Minggu, sedangkan gue perginya misalnya Senin sampai Rabu doang, itu dia nggak bisa. Mohon maaf, kadang suami yang lain ya kalau gue nggak bisa pergi, nggak boleh pergi kan gitu. Makanya sebenarnya izinnya tuh pasti gue udah berbulan-bulan sebelumnya. Itu pasti gue izin tuh berbulan-bulan, kayak ngajuin proposal dulu. Baik. Jadi gue harus bersikap baik selama sebelum gue pergi itu. Ayo suaminya Tina, tolong diingat ya, kalau dia baik 3 bulan sebelumnya jangan percaya. Itu pasti gue udah maunya, pasti gue mau mengajukan proposal main. Tapi keren sih, salut. Jadi ibu iya, pekerjaan iya, main juga iya, jadi kamu tidak akan kehilangan masa main. Begitulah, nggak ada. Ingin menikmati masa muda juga. Keren. Nanti kalau anak kita gede tuh ya ada. Ya nanti kalau udah gede ya kita nongkrong gitu, nongkrong di Senoparty. Ya udah kalau gitu obrolannya kita udahin. Sebenarnya masih banyak banget yang mau ditanyain. Kalau memang mau tanya-tanya banyak sama Christina, bisa komen-komen di bawah ini. Suatu saat aku bakalan undang dia lagi buat ngobrol. Ya. Pokoknya sukses banget di karir, pekerjaan. Pokoknya semuanya sukses. Oke, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bye.